Selamat pagi berkah dalam. Nah, pagi ini kita berjumpa kembali dalam inspirasi sabda pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 dalam pekan Advent ketiga. Sebelum kita mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya, terlebih dahulu marilah kita membuka hati, pikiran dalam doa agar kita mampu meresapi sabda Allah dengan iman yang teguh. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang masih Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Kami mohon hadirlah di dalam diri kami masing-masing saat ini, agar kami mampu mendengar dan meresapi sabda-Mu dengan baik. Ini kami mohon lewat perantaran Kristus Tuhan dan Penebus kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup bersama sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, setiap pasangan suami istri yang sudah menikah bersama dan hidup bersama secara sah tentu juga sudah melewati proses yang panjang dan untuk sampai pada titik itu. Salah satunya adalah masa tunangan. Bagi banyak pasangan calon suami istri, masa tunangan bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk saling mengenal lebih dekat, lebih dalam daripada selama masa pacaran. Masa tunangan menjadi kesempatan untuk memurnikan, meneguhkan cinta, dan paling penting adalah memurnikan motivasi mereka bersama agar tidak terjadi atau tidak ada motivasi lain yang dapat merugikan pihak sebelah atau pasangan sendiri. Umat beriman yang terkasih, pada bagian awal dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya secara sah. Keduanya terlebih dahulu bertunangan. Selama masa tunangan tentu menjadi kesempatan bagi mereka berdua untuk saling mengenal lebih dekat dan lebih dalam. Melalui proses mengenal ini, ternyata Yusuf baru tahu bahwa Maria sudah mengandung tanpa mereka bersetubuh. Situasi ini yang membuat Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Mengapa harus diam-diam? Tradisi Yahudi menganggap bahwa perempuan yang sudah mengandung
tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dianggap berbuat zina dan akan dihukum. Oleh karena itulah, dengan ketulusan hati dan tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum, maka Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam. Dalam situasi dilemas yang dihadapi Yusuf ini, malaikat Tuhan memberitahu Yusuf bahwa melalui mimpi bahwa anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus, dan dialah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Kabar ini yang kemudian menguatkan hati Yusuf untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, melalui kisah dalam Injil tadi yang kita sudah dengar, saya mengajak kita semua agar masa Advent ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mengenal Yesus lebih dekat. Melalui doa, cara hidup, dan juga lewat bacaan rohani, kita diajak untuk mengenal Yesus secara mendalam, membangun relasi yang intim dengan Dia, agar kita tidak mudah menceraikan diri dari Yesus yang adalah pokok iman kita. Dalam usaha mengenal, kita pun dituntut untuk bersikap seperti Yusuf, yakni tulus, rendah hati, dan keterbukaan untuk menerima Yesus dalam diri dan dalam kehidupan kita. Jika kita sudah sungguh mengenal Yesus dan dengan iman yang teguh menerima Dia dalam diri kita, maka Ia pun akan mengenal kita dan Rohnya akan tinggal dalam diri kita. Sebab Yesus sendiri adalah Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita berarti Allah turut hadir dalam diri dan bekerja dalam diri kita setiap hari untuk karya keselamatan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus harus menunjukkan wajah Allah kepada orang lain melalui perkataan, sikap, dan tindakan kita setiap hari. Akhirnya, janganlah imanmu goyah dan tetaplah teguh akan imanmu terhadap Yesus, karena kelahirannya akan membawa kita pada pembebasan dari dosa dan keselamatan kekal. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.